Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Okradinata, mahasiswa Ilmu Hubungan Internasional Universitas Andalas. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan tentang proposal penelitian saya yang berjudul Analisis Keberhasilan Lavia Campesina dalam mewujudkan ratifikasi United Nations Declaration on the Rights of Peasants and Other People Working in Rural Areas, atau yang selanjutnya akan disingkat dengan UNDROP. Dimulai dari latar belakang. Liberalisasi perdagangan di sektor pertanian merupakan sebuah kebijakan yang telah diterapkan sejak era GATT hingga saat sekarang ini berubah menjadi WTO, yang mana kebijakan ini menjadikan kaum petani semakin terdiskriminasi karena adanya kebijakan seperti penghapusan tarif, politik dumping, mutasi genetik benih pangan, dan hak paten benih oleh perusahaan agribisnis yang menjadikan kaum petani semakin terdiskriminasi. Akibat munculnya tekanan dan ancaman yang dirasakan oleh kaum petani menjadikan perwakilan dari petani dari 4 benua, yaitu Asia, Afrika, Amerika, dan Eropa, memutuskan untuk membentuk sebuah organisasi petani global yang kemudian bernama Lavia Campesina, atau yang berarti Jalan Petani, pada tahun 1993 di Mons, Belgia. Lavia Campesina merupakan sebuah organisasi gerakan sosial yang menyatukan organisasi petani skala kecil dan menengah, wanita pedesaan, pekerja tani, masyarakat pribumi agraris di Asia, Amerika, Eropa Barat, Eropa Timur, dan Afrika. Melihat banyaknya isu pelanggaran terhadap hak asasi petani yang terjadi pada pasca kebijakan liberalisasi perdagangan pada sektor pertanian, membuat Lavia Campesina mencoba untuk menyusun sebuah deklarasi yang mengakui dan melindungi hak-hak dasar petani secara hukum. Lavia Campesina berinisiatif untuk membentuk deklarasi hak asasi petani sebagai bagian dalam instrumen HAM yang baru, karena instrumen HAM yang lama dianggap belum cukup untuk menjamin dan melindungi hak-hak petani sepenuhnya. Krisis pangan global yang terjadi pada tahun 2007 hingga 2008 menjadi momentum besar bagi Lavia Campesina untuk mengkampanyekan hak asasi petani. Menyikapi krisis pangan global tersebut, Majelis Umum PBB di New York dan Dewan HAM PBB di Jenewa membentuk High Level Panel on the Global Food Crisis and the Rights to Food, di mana Lavia Campesina diminta untuk segera bersama pelaku penting lainnya menilik krisis pangan yang terjadi dan membangun kerangka hak asasi manusia. Lavia Campesina menjawab bahwa hak asasi petani merupakan hal yang dibutuhkan untuk menyikapi krisis pangan global tersebut. Pada bulan Maret 2012, Badan Penasehat Dewan HAM PBB melakukan studi tentang diskriminasi hak asasi petani dalam konteks hak atas pangan. Hingga pada akhirnya, Badan Penasehat tersebut merekomendasikan agar Dewan HAM PBB untuk membentuk kelompok kerja antar negara untuk menegosiasikan dan menfinalisasikan sebuah naskah deklarasi PBB yang mengatur tentang hak asasi petani dan masyarakat yang bekerja di pedesaan. Pada tanggal 17 Desember 2018, akhirnya Majelis Umum PBB secara resmi telah mengesahkan deklarasi hak asasi petani dan orang-orang yang bekerja di pedesaan, atau United Nations Declaration on the Rights of Peasants and Other People Working in Rural Areas, atau yang disingkat dengan UNDROP, sebagai bagian dari instrumen HAM melalui resolusi 73/165. Tercatat sebanyak 121 negara menyatakan setuju dengan keputusan tersebut, 8 menolak, dan 54 negara abstain. Keberhasilan yang didapatkan oleh Lavia Campesina menjadi persoalan yang menarik untuk diteliti, karena dalam hal ini gerakan yang dilakukan oleh Lavia Campesina untuk mewujudkan ratifikasi UNDROP telah berhasil dengan terwujudnya ratifikasi UNDROP pada tahun 2018 yang lalu. Dengan demikian, pada penelitian kali ini, peneliti akan berusaha untuk menjelaskan faktor-faktor penentu keberhasilan gerakan yang dilakukan oleh Lavia Campesina dalam mewujudkan ratifikasi UNDROP. Selanjutnya, rumusan masalah. Perjuangan Lavia Campesina untuk kesejahteraan petani salah satu diantaranya dapat dilihat dengan memperjuangkan ratifikasi UNDROP oleh PBB pada tahun 2018 yang lalu. Hal tersebut diupayakan oleh Lavia Campesina karena pada instrumen HAM yang lama belum cukup untuk menjamin dan melindungi hak-hak petani sepenuhnya. Keberhasilan yang dicapai oleh Lavia Campesina dalam mewujudkan ratifikasi UNDROP menjadi hal yang menarik untuk diteliti dengan melihat faktor-faktor penentu keberhasilan gerakan yang dilakukan oleh Lavia Campesina. Selanjutnya, pertanyaan penelitian. Dalam penelitian kali ini, peneliti akan mengangkat pertanyaan penelitian, yaitu apa saja faktor-faktor penentu keberhasilan gerakan yang dilakukan oleh Lavia Campesina dalam mewujudkan ratifikasi UNDROP. Selanjutnya, tujuan penelitian. Penelitian kali ini bertujuan untuk menganalisis apa saja faktor-faktor penentu keberhasilan gerakan yang dilakukan oleh Lavia Campesina dalam mewujudkan ratifikasi UNDROP. Selanjutnya, manfaat penelitian. Pertama, manfaat akademis. Diharapkan nantinya penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi dalam pengembangan ilmu pengetahuan bagi mahasiswa, terutama mahasiswa ilmu hubungan internasional, khususnya dalam konteks masyarakat sipil global atau gerakan sosial, serta mengetahui bagaimana
atau apa saja faktor-faktor penentu keberhasilan gerakan La Via Campesina dalam mewujudkan ratifikasi UNDROP. Yang kedua yaitu manfaat praktis. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan pembaca, terutama mahasiswa ilmu hubungan internasional, dapat dalam memahami apa saja faktor-faktor penentu keberhasilan La Via Campesina dalam mewujudkan UNDROP. Serta penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi masyarakat luas untuk memahami lebih baik terkait hak asasi petani dan masyarakat yang bekerja di pedesaan. Selanjutnya, studi pustaka. Dalam penelitian kali ini, peneliti menggunakan 5 artikel jurnal dari penelitian sebelumnya yang digunakan sebagai landasan dalam penelitian kali ini. Pertama yaitu tulisan dari Adi Djoko Purwanto yang berjudul Perjuangan Kelompok Tani Internasional dalam Melawan Program Liberalisasi Pertanian Global yang ditulis pada tahun 2012. Melalui tulisan ini, peneliti menemukan perbedaan pembahasan, yaitu tulisan Adi Djoko Purwanto lebih menjelaskan terkait pergerakan La Via Campesina dalam menentang segala bentuk liberalisasi pertanian yang dicanangkan oleh WTO. Sedangkan dalam penelitian ini, peneliti lebih meneliti kepada isu yang lebih spesifik, yaitu keberhasilan La Via Campesina dalam mewujudkan ratifikasi UNDROP. Studi pustaka yang kedua yaitu tulisan dari Saturnino Emboras Jr. yang berjudul La Via Campesina and its Global Campaign for Agrarian Reform yang ditulis pada tahun 2008. Melalui artikel jurnal ini, peneliti menemukan perbedaan, yaitu tulisan dari Saturnino Emboras lebih menjelaskan tentang upaya La Via Campesina untuk mempengaruhi kebijakan reforma agraria melalui kampanye reforma agraria secara global. Sedangkan dalam penelitian ini, peneliti lebih berfokus kepada isu yang lebih spesifik, yaitu keberhasilan La Via Campesina dalam mewujudkan ratifikasi UNDROP. Studi pustaka yang ketiga yaitu tulisan dari Maria Elena Martinez Torres dan Peter M. Rosset yang berjudul La Via Campesina, The Birth and Evolution of a Transnational Social Movement yang ditulis pada tahun 2010. Melalui artikel jurnal ini, peneliti menemukan perbedaan, yaitu artikel jurnal yang ditulis oleh Maria Elena Martinez dan kawan-kawan lebih menjelaskan kepada asal-usul terbentuknya La Via Campesina sebagai sebuah gerakan sosial transnasional dan sama sekali tidak membahas tentang isu UNDROP. Meskipun demikian, peneliti menemukan penjelasan yang bermanfaat dari tulisan ini, yaitu penjelasan terkait adanya asal-usul dari La Via Campesina. Yang studi pustaka yang keempat yaitu artikel jurnal dari Peter Rosset yang berjudul Rethinking Agrarian Reform, Land and Territory in La Via Campesina yang ditulis pada tahun 2013. Melalui tulisan ini, peneliti menemukan perbedaan, yaitu tulisan ini lebih menjelaskan tentang dinamika perubahan La Via Campesina dalam reforma agraria, tanah dan wilayah. Meskipun demikian, tulisan ini sangat membantu peneliti karena peneliti menemukan pembahasan tentang perubahan perjuangan La Via Campesina dalam mewujudkan reforma agraria. Studi pustaka yang kelima yaitu tulisan dari Annette Aurelie Desmarais yang berjudul The Power of Peasants, Reflection of the Meanings of La Via Campesina yang ditulis pada tahun 2008. Melalui tulisan ini, peneliti menemukan perbedaan, yaitu tulisan dari Desmarais ini lebih menjelaskan tentang signifikansi dari La Via Campesina dalam mengkampanyekan isu tentang petani dan pencapaian-pencapaian yang diperoleh oleh La Via Campesina sejak berdiri pada tahun 1993. Meskipun demikian, artikel jurnal dari Desmarais ini sangat membantu peneliti untuk melakukan penelitian karena artikel tersebut penulis mendapatkan informasi tentang jaringan-jaringan yang dibentuk oleh La Via Campesina dengan beberapa INGO untuk mengefektifkan kampanye La Via Campesina tentang isu petani. Selanjutnya yaitu kerangka konseptual. Dalam penelitian kali ini, peneliti akan menggunakan konsep faktor-faktor penentu keberhasilan gerakan sosial dari David Alochar. Terkait terciptanya keberhasilan dalam suatu gerakan sosial yang kemudian menjadi salah satu alasan dari kemunduran gerakan sosial, menurut David Alochar kemudian mengklasifikasikan 5 faktor yang menjadi penentu keberhasilan dan kegagalan suatu gerakan sosial, yaitu yang pertama, kepemimpinan yang efektif. Keberhasilan dalam suatu gerakan sosial dapat dicapai apabila dalam gerakan tersebut memiliki effective leaders atau orang-orang yang memahami sistem hukum dan politik yang berfungsi efektif dalam gerakan tersebut. Yang kedua yaitu citra positif. Citra positif yang didapat oleh kelompok gerakan dari pihak luar dapat menjadi penunjang keberhasilan gerakan sosial. Kelompok gerakan sosial haruslah berusaha untuk meyakinkan semua pihak, termasuk para politisi dan pemegang otoritas, bahwa kelompok mereka memiliki tujuan yang baik. Yang ketiga yaitu taktik yang dapat diterima secara sosial. Suatu gerakan sosial akan berhasil apabila menggunakan taktik-taktik yang dapat diterima secara sosial. Taktik dan strategi yang dipilih haruslah dipengaruhi oleh kondisi lingkungan sosial
kondisi lingkungan gerakan sosial tersebut. Karena penggunaan taktik atau strategi yang tepat dapat memberikan dampak terhadap munculnya rasa hormat dan citra positif dari masyarakat, dan kemudian akan mendapatkan dukungan dari masyarakat serta dapat menjadi sumber daya bagi kelompok gerakan tersebut. Yang keempat, yaitu tujuan yang dapat diterima secara sosial. Suatu gerakan sosial haruslah berusaha untuk meyakinkan pihak pengamat atau bystander bahwa tujuan utama dari gerakan sosial tersebut adalah hanya untuk kepentingan masyarakat dan tidak bermaksud merugikan kepentingan masyarakat. Gerakan juga harus meyakinkan pihak-pihak tertentu bahwa pihak tersebut memiliki kepentingan atau keuntungan yang positif apabila gerakan sosial tersebut berhasil, sehingga kelompok gerakan sosial tersebut juga dapat memperoleh dukungan dari pihak luar dan memperbesar kekuatan politik mereka. Yang kelima, yaitu dukungan politik dan finansial. Suatu gerakan sosial akan mencapai keberhasilannya apabila kelompok gerakan tersebut juga memperoleh dukungan politik maupun finansial dari jaringan kelompok, organisasi, dan institusi lainnya. 5 faktor penentu keberhasilan gerakan sosial tersebut selanjutnya akan penulis gunakan sebagai landasan atau kerangka konseptual dalam meneliti keberhasilan dari gerakan La Via Campesina dalam mewujudkan ratifikasi UNDROP. Selanjutnya, metode penelitian. Pertama, jenis dan pendekatan penelitian. Dalam penelitian kali ini akan menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian yaitu deskriptif analisis. Selanjutnya, batasan penelitian. Dalam penelitian kali ini akan mengambil batasan penelitian yaitu sejak tahun 2008 hingga tahun 2018. Pengambilan batasan penelitian ini dipilih oleh peneliti karena pada tahun 2008 merupakan awal mula kampanye hak asasi petani oleh La Via Campesina di level internasional. Sedangkan pada tahun 2018 merupakan tahun di mana ratifikasi UNDROP yang menandakan keberhasilan gerakan La Via Campesina. Selanjutnya, unit analisis dan tingkat analisis. Pertama, unit analisis yaitu La Via Campesina. Unit eksplanasi yaitu kebijakan liberalisasi pertanian oleh WTO. Dan tingkat analisis merupakan sistem internasional. Selanjutnya, teknik pengumpulan data. Dalam penelitian kali ini, peneliti akan mengumpulkan data yang bersumber dari wawancara dan dari studi pustaka. Selanjutnya, teknik analisis data. Dalam penelitian kali ini, peneliti akan menganalisis data berdasarkan kerangka konsep dan indikator yang menjadi alat bedah, yang mana dalam hal ini menggunakan konsep dari David Alocher, yaitu faktor-faktor penentu keberhasilan gerakan sosial. Selanjutnya, sistematika penulisan. Dalam penelitian kali ini memiliki sistematika penulisan yaitu bab 1 pendahuluan, bab 2 La Via Campesina sebagai gerakan sosial dalam memperjuangkan hak asasi petani, bab 3 keberhasilan La Via Campesina sebagai gerakan sosial, bab 4 faktor-faktor penentu keberhasilan La Via Campesina dalam mewujudkan ratifikasi United Nations Declaration on the Rights of Peasants and Other People Working in Rural Areas atau UNDROP, dan bab 5 yaitu penutup. Sekian presentasi proposal penelitian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.